Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Melanjutkan pada kegiatan pembelajaran di rumah kita dalam pelajaran tema 8 subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Lihatlah pada gambar peta Pulau Sumatera yang berada di layar. Beni berasal dari kota Medan. Beni dan keluarganya ingin mengunjungi Paman Tagor yang berada di Jambi. Bisakah kalian menunjukkan letak kota Medan dan letak provinsi Jambi pada peta tersebut? Meskipun Paman Tagor tinggal di lingkungan perkotaan, tapi lingkungan rumahnya masih bersih dan asri. Banyak pepohonan yang tumbuh di sekitar lingkungan rumah Paman Tagor. Selanjutnya perhatikanlah peta negara Indonesia. Kira-kira di mana tempat tinggal kalian sekarang? Berada di pulau apakah tempat kalian tinggal sekarang ini? Coba gambarkan pulau tempat tinggal kalian yang sekarang dan berikan tanda berada di provinsi mana dan berada di kota apa. Pada materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang karakteristik individu secara fisik. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang karakteristik individu secara fisik. Lihatlah pada gambar yang ada pada layar. Bisakah kalian perhatikan perbedaannya? Perbedaan fisik antara keluarga Beni dan keluarga Paman Tagor. Bisa dilihat dari jenis rambutnya, dari jenis tinggi badannya, warna kulitnya, dan postur tubuhnya. Selain karakteristik fisik, ada juga perbedaan karakteristik individu dari sifatnya. Bukalah buku paket kalian pada halaman 42. Di situ terdapat 5 buah gambar. Gambar yang pertama menunjukkan seorang anak yang sedang menyapu. Gambar kedua terdapat seorang anak yang sedang menonton TV, namun di lantai banyak tergeletak barang. Gambar yang ketiga ada seorang anak kecil menangis yang sedang dimarahi oleh kakaknya. Gambar yang keempat ada seorang anak kecil yang sedang membantu temannya yang terjatuh. Dan gambar yang terakhir, yang kelima adalah seorang anak yang memberikan uang kembalian kepada ibunya. Di bagian bawah terdapat macam-macam sifat yang bisa kalian pasangkan sesuai dengan keadaan gambar di atas. Di antaranya ada rajin, pemalas, penyayang, pemarah, dan jujur. Silakan pasangkan sesuai dengan gambar yang ada di atas. Lihat di halaman 42. Bisa kalian isikan. Nomor 1, kira-kira apa nih yang cocok? Nomor 2, kira-kira apa yang cocok, dan seterusnya. Berikutnya, bukalah halaman 44. Lihat di situ. Di situ terdapat sebuah teks cerita fiksi yang berjudul Kisah Putri Tangguh. Silakan dibaca terlebih dahulu halaman 44 sampai 46. Jika sudah selesai membaca, tulislah pengertian berikut ini. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pemeran atau pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utama, dan yang kedua adalah tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang tampil terus-menerus dan memiliki peran penting dan mendominasi dalam sebuah cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang muncul sekali atau beberapa kali saja dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya, sifat-sifat tokoh terbagi menjadi 2. Yang pertama, ada tokoh protagonis. Yang kedua, ada tokoh antagonis. Silakan perhatikan pengertian berikut ini.
Tokoh protagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat baik. Nah, sekarang tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Jadi, protagonis itu adalah sifat yang baik, antagonis itu adalah sifat yang jahat. Setelah kalian membaca cerita yang berjudul Kisah Putri Tangguh, marilah kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Sebelum kalian menjawab, tulislah soal yang ada pada layar ini dan jawab di buku tulis. Jadi tuliskan dulu soalnya, lalu jawab di buku tulis dengan jawaban yang paling benar. Soal yang pertama, jenis cerita fiksi apakah yang berjudul Kisah Putri Tangguh? Yang kedua, siapa sajakah tokoh yang ada di dalam cerita Kisah Putri Tangguh? Yang ketiga, siapakah tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita Kisah Putri Tangguh? Yang keempat, siapakah tokoh protagonis dalam cerita Kisah Putri Tangguh? Dan yang terakhir, siapakah tokoh antagonis dalam cerita Kisah Putri Tangguh? Silahkan diisikan dengan jawaban yang paling benar. Selanjutnya, selain adanya cerita rakyat, lalu di daerah Jambi juga terdapat sebuah lagu daerah yang berjudul Injit-Injit Semut. Lagu Injit-Injit Semut ini dinyanyikan dengan nada dasar Do atau dimulai dengan nada C. Lagu ini memiliki birama 4/4, yang itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Lagu ini dinyanyikan dengan tempo andante, yaitu berarti sedang. Sekarang kita belajar tentang teknik dalam bernyanyi. Lihat pada gambar berikut. Bernyanyi dengan baik membutuhkan teknik seperti intonasi dan tempo. Intonasi merupakan cara bernyanyi untuk mencapai ketepatan bunyi pada tiap nadanya. Bagaimana sih cara untuk mengukur tempo itu? Nah, kita lihat di sini ada alat pengukur tempo lagu yang bernama metronomi Maisel. Kecepatan lagu diukur menggunakan alat ukur yang disebut metronomi Maisel atau disingkat mm. Tempo lagu sendiri dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tempo lambat, contohnya lento. Lambatnya adalah 56 sampai 58 mm. Yang kedua, tempo sedang, contoh andante dengan kecepatan 72 sampai 76 mm. Yang ketiga, tempo cepat, contoh allegro dengan kecepatan 132 sampai 138 mm. Selanjutnya kita masuk pada subtema 1 pembelajaran 6. Lihat di situ ada teks berjudul Si Pitung yang berasal dari daerah Jakarta. Bacalah teks cerita berikut ini di depan orang tuamu di rumah. Setelah itu, fotokan kegiatan kamu sedang membaca dan dikirimkan. Jadi, tugasnya adalah di sini fotokan kalian sedang membaca atau kegiatan kalian sedang membaca, lalu dikirimkan. Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada bagian akhir kegiatan pembelajaran di rumah bersama. Semoga pada pembelajaran hari ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada hal-hal yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, boleh langsung ditanyakan saja. Yang terakhir, jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe dan bagikan kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.